Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan bima huwa ahluh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ngaji kita. 2 minggu yang lalu kita membahas masalah niat dan hijrah. Awal kitab ini bab masalah niat, masalah ikhlas, masalah bersihnya hati dalam amal. Dan beliau mulai hadis dengan hijrah. Sudah kita bahas hijrah kemarin. Pembahasan terakhir kita kilas balik dikit. Kemarin pembahasan kita masalah hijrah. Ini kata Nabi, al-muhajiru man hajaru amma nahallahu anhu. Hijrah yang sesungguhnya, hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan. Maksud sesungguhnya hijrah itu apa? Hijrah yang hakiki itu apa? Kata Nabi, hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenarnya itu adalah hijrah meninggalkan amma nahallahu anhu, dari apa yang Allah SWT larang. Nah, itu hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang sesungguhnya adalah kita tinggalkan apa yang Allah larang, kita tinggalkan larangan-larangan Allah, itulah hijrah yang sesungguhnya. Kemudian beliau juga, Nabi SAW juga membahas masalah jihad di sini. Kata Nabi, al-mujahidu menjahada fi ta'atillah. Dan siapa orang yang berjihad tuh? Orang yang berjihad, yang sebenarnya berjihad tuh adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan perintah Allah, dalam mentaati Allah. Itulah mujahid. Jadi kalau kita dengar mujahid, orang yang berjihad, siapa orang yang berjihad tuh? Orang yang berjihad yang sebenarnya jihad adalah mereka yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan, dalam mentaati perintah Allah. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Beliau cerita, Sayyidina Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang terkemuka juga. Beliau mengatakan, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Beliau bercerita, jadi satu hari kami dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bersabda, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran, yang kalian tidak melewati satu perjalanan, satu jalanan pun, wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak melalui satu lembah, illa kanu ma'akum habasahumul marad. Habasahumul marad. Jadi Nabi katakan, jadi sesungguhnya di Madinah itu ada orang yang tertinggal, yang tidak ikut berjuang. Jadi sahabat ini rombongan perang dalam perjalanan, mau berdakwah, mau berperang. Kemudian di tengah jalan Nabi SAW katakan, ada orang yang tinggal di Madinah. Ada orang yang tinggal di Madinah. Dan dalam perjalanan kalian ini, kalian lewati lembah, kalian lewati perjalanan, mereka juga dihitung dapat pahala sama dengan kalian walaupun mereka tertinggal. Mereka tertinggal karena apa? Tertinggal karena sakit. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr. Kalian tidak melewati lembah, kalian tidak melewati jalan-jalan, kecuali orang-orang yang tertinggal tadi ini pun dapat pahala yang sama dengan kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Warawahul Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, roja'na, kami pulang, min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir yang dilalui oleh Nabi. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya beberapa orang, khalfana, di belakang kita, maksudnya tidak diikut dengan kita, bil Madinati, di Madinah, ma salakna syi'ban, tidak ada jalan yang kita lalui, wala wadian, dan lembah, illa wahum ma'ana, kecuali dia dihitung dengan sama dengan kita. Dia dihitung ikut dengan kita. Habasahumul uzur, mereka tertinggal, mereka tidak ikut karena ada uzur. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya orang yang sudah niat mau amal agama, dia sudah niat untuk mengerjakan satu kebaikan, tetapi kebaikan tadi tidak jadi dia lakukan karena ada uzur, mungkin uzur sakitkah dia atau uzur yang lain, maka walaupun belum dia kerjakan, dia sudah dapat pahala dulu. Itu dari sini kita bisa tahu. Kita contoh mau pergi dengan kawan, ayo kita pergi salat tarawih 1 juz di Masjid Agung. Malam ini kita pergi salat tarawih 1 juz di Masjid Agung. Sudah janjian dengan kawan, ketika sore hari, oh maaf nih Anjo, malam ini ada gawe dikit. Akhirnya salat tarawih yang singkat baik, malam ini izin dulu. Allah sudah kasih dia pahala salat tarawih 1 juz. Kenapa? Karena niat dia tadi, dan dia terhalang oleh ada uzur, ada kendala lain yang menghalangi dia, sehingga dia tidak bisa menunaikan, tapi karena niat dia kuat tadi, maka Allah berikan dia pahala. Itulah nikmatnya jadi orang beriman. Nikmatnya jadi orang beriman, belum lagi beramal, baru niat beramal, lah sudah dapat pahala. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 5. An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abu Yazid Ma'an, dari Sayyidina Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Ma'an anaknya Yazid, anaknya Akhnas. Ma'an Yazid Akhnas. Ma'an nama anaknya, nama bapaknya Yazid, nama datuknya Akhnas. Imam Nawawi katakan wa huwa wa abuhu wa jadduhu, Ma'an nih bapaknya, datuknya sahabiyun, semuanya sahabat. Ma'an, Yazid dengan bapaknya Akhnas, tiga-tiganya sahabat, 3 generasi sahabat galau. Sahabat nih siapa? Sahabat nih adalah orang yang berjumpa dengan Nabi di zaman Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi di zaman Nabi, kemudian iman dengan Nabi, kemudian mati dalam keadaan iman. Itu namanya sahabat. Jadi kalau kita dengar ada sahabat meriwayatkan hadis, siapa sahabat nih? Maka sahabat nih, ulama ahli hadis, para muhaddisin, mereka mendefinisikan bahwa sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, iman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Jadi walaupun dia nengok Nabi cuma sebentar, tapi dia iman dengan Nabi dan mati dalam keadaan iman, maka dia dihitung sebagai sahabat. Nengoknya di zaman Nabi. Kalau kita nengok dalam mimpi, tidak ada dihitung sahabat. Atau nengok dalam khayalan kita, atau kita serasa di zaman Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi. Ada zaman sekarang ini ada VR tuh, bisa nengok, serasa hidup di zaman Nabi gitu. Itu pun tidak dihitung sahabat juga. Jadi kalau zaman sekarang orang ngaku aku sahabat, tidak betul. Karena sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi di zaman Nabi SAW, iman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan iman. Maka orang-orang yang seiman dengan Nabi waktu zaman Nabi hidup, tapi selepas Nabi wafat dia murtad, dia tidak ada iman lagi dengan Nabi, maka ini pun tidak dihitung sahabat, karena dia tidak mati dalam keadaan iman. Jadi definisi sahabat, orang yang berjumpa dengan Nabi di zaman Nabi pertama, kemudian iman dengan Nabi, ketiga mati dalam keadaan iman. Kalau 3 syarat ini ada, maka orang inilah yang disebut dengan sahabat Nabi. Jadi Ma'an ini sahabat, bapaknya pun sahabat, datuknya pun sahabat. 3 generasi sahabat, keluarga berkah nih.
Tiga-tiganya sahabat, tiga-tiganya jumpa dengan Nabi, tiga-tiganya iman dengan Nabi, dan tiga-tiganya pun mati dalam keadaan iman. Qala Ma'an cerita, karena abi bapak aku karena abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi fajitu. Karena abi bapakku Yazid akhraja dananira mengeluarkan beberapa dinar yatasaddaqu biha bersedekah dengan dinar tadi fawada'aha 'inda rajulin kemudian dititipkan dengan seseorang fil masjidi di masjid. Fajitu kemudian aku datang fa akhadtuha kemudian aku ambil duit tadi fa ataituhu biha kemudian aku bawa duit itu ke hadapan dia. Faqala maka ayahku berkata wallahi ma iyyaka aradtu demi Allah tidak ada niat aku nak ngasih untuk kau. Fa khasamtuhu maka aku mendebatnya ila Rasulullah mengelaporkan masalah tadi pada Rasulullah. Faqala maka Rasulullah katakan laka manawaita Yazid apa yang kau niatkan tuh Yazid sudah kau dapatkan walaka ma akhadta ya Ma'an dan apa yang kau ambil itu milik engkau. Jadi ada satu kisah Ma'an ini cerita kalau riwayat cerita fullnya dalam Bukhari. Jadi Ma'an datang dengan bapaknya ke hadapan Nabi. Datang dengan bapaknya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'an dengan bapaknya. Nama bapaknya Yazid. Datang ke hadapan Nabi. Kemudian cerita-cerita dengan Nabi, sampailah Nabi melamar si Ma'an. Nabi katakan, wahai Ma'an, ini ada perempuan baik-baik, mau tak kau nikah dengan dia? Maka Ma'an tadi karena dapat tawaran dari Nabi yang nawari dia untuk nikah. Maka dia terima tawaran Nabi. Akhirnya dinikahkan dengan Nabi, di hadapan Nabi dinikahkan. Ada bapaknya, bapak perempuan, kemudian nikah. Selepas nikah, maka ayahnya tadi si Yazid karena senang anaknya sudah nikah, nak sedekah dikit. Akhirnya dia nak sedekah dikit, dia keluarkan beberapa dinar. Satu dinar itu kurang lebih zaman itu ukurannya kurang lebih 2 juta. Kalau sekarang harganya kemarin terakhir saya cek itu kurang lebih 4,5 juta. Beberapa dinar itu beberapa, maksudnya itu lebih dari 3 lebih. Kalau anggaplah kalau dia sedekah 3 dinar kurang lebih 14 juta 15 juta. Dia titipkan di masjid. Jadi karena dia sedekah anaknya nikah tadi, maka dia titipkan duit tadi di masjid. Fawadu'a inda rajulin fil masjid. Dia titipkan duit tadi di masjid. Ada orang di masjid dulu zaman Nabi itu, masjid itu adalah markas pusat segala hal. Tempat penitipan tempat barang kehilangan nyarinya di masjid. Apapun, musyawarah, masalah musyawarah politik pun di masjid, apa baik semua amal agama di masjid, majelis zikir di masjid, majelis tasawuf di masjid, majelis ilmu di masjid. Masjid itu adalah tempat multifungsi zaman Nabi SAW dulu. Maka ada section-sectionnya, ada seksi-seksinya. Nah, jadi dititipi di masjid, dititipi. Nah, ini duit 15 juta, beberapa dirham nih, tolong pegang. Kage kalau ada orang datang, ada musafir kah atau ada orang kah yang perlu butuh duit, kehabisan bekal dan lain sebagainya, boleh kau sedekahkan ke dia. Akhirnya balik si Yazid tadi. Kemudian setelah si Yazid balik, beberapa waktu berlalu, datang si Ma'an. Nah, mungkin sejam 2 jam lepas tuh Ma'an datang ke masjid, anaknya Yazid tadi. Sampai di masjid, tanya pula orang yang penitipan tadi, antum butuh duit beda? Butuh duit nih. Antum butuh duit tidak? Butuh duit nih, lagi butuh juga duit nih, baru nikah. Nah, butuh duit nih. Maka kata orang yang di masjid tadi ada orang nitip sedekah. Ini bawalah sedekah nih. Bawalah sedekah nih. Duit tadi yang sudah disedekahi tadi dibawa dengan si Ma'an, anaknya Yazid tadi. Balik dia ke rumah. Nah, orang kalau orang di Arab sana adatnya itu mereka anak itu walaupun sudah nikah tetap tinggal dengan bapak. Saya waktu di Pakistan itu jadi bapak punya anak cowok 4-5 orang. Punya anak cowok 4-5 orang. Selepas anak cowoknya nikah, anak cowok ini bawa istrinya tinggal dengan bapaknya. Selagi bapak masih hidup, maka kebutuhan anak laki-laki ini ditanggung bapaknya. Nah, itu pula adat orang itu kan. Nah, jadi balik ke rumah, anaknya tadi bawa duit yang dia dapat dari masjid tadi, duit sedekah tadi. Dia tengok bapaknya, sampai di hadapan bapaknya dia cerita, dapat duit dari masjid tadi Pak, dapat duit sedekah dari masjid. Bapaknya bilang, ini duit aku, kata dia.
Ini duit aku nih, yang aku sedekah tadi. Bukan untuk kau, aku nak ngasih, kata Mak Yazid tadi, kata bapaknya. Bukan antum niat aku nak ngasih nih. Nak ngasih ke orang yang butuh. Akhirnya berdebat. Si Ma'an dengan Yazid. Yazid berdebat dengan anaknya. Dibawalah ke hadapan Rasulullah. Akhirnya dua-duanya datang ke Nabi. Inilah contoh sahabat ini ya. Sahabat ini apapun permasalahan mereka, bahkan permasalahan antara anak dengan bapak, mereka datang kepada Nabi. Mereka selesaikan dengan keputusan Nabi. Mereka datang pada Nabi. Wahai Nabi, tadi saya sedekah saya titipkan di masjid, supaya kalau ada orang lewat kah, orang kelaparan kah, atau orang yang butuh bekal untuk perjalanan dia ternyata kurang, duit itu disedekahkan untuk dia. Rupanya anak saya si Ma'an ini datang ke masjid, ditawari duit sedekah, dimbeknya. Dia karena dia merasa butuh juga. Macam mana nih Nabi? Boleh tak kira-kira? Apa kata Nabi? Lakama nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, niat kau untuk sedekah tadi sudah Allah terima. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan wahai Ma'an, duit sedekah yang kau ambil tadi itu pun sudah jadi milik engkau. Itulah. Jadi dua-duanya selepas itu ridho. Dua-duanya rela dengan keputusan Nabi. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah apa? Yang pertama, zaman Nabi masjid adalah tempat multifungsi. Apapun permasalahan umat Islam, maka akan diselesaikan di dalam masjid. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apapun permasalahan mereka, bahkan masalah kecil dalam kehidupan mereka, mereka datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun harusnya nyontoh juga. Apapun permasalahan kita, apapun urusan kita, kita konsultasikan dulu dengan pengganti Nabi. Siapa pengganti Nabi? Para ulama. Alim ulama di sekitar kita itulah pengganti Nabi. Setiap aktivitas kita dalam kehidupan kita ini sudah diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah diatur oleh Allah melalui petunjuk Nabi. Kalau hari ini, kalau zaman dulu sahabat sebelum buat apa-apa mereka datang pada Nabi, mereka tanya, ya Rasulullah, kira-kira buat seperti ini boleh apa tidak? Dulu ada satu orang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku nak berzina. Izinkan aku berzina. Datang pada Nabi. Dia nak berzina, dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa jawaban Nabi? Nabi pun seorang guru yang baik. Nabi seorang guru yang lembut. Nabi bukan marah. Nabi tidak menghardik dia. Nabi tidak maki dia. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kira-kira kau suka tak kalau ibu kau dizinai? Sahabat tadi tidak suka, ya Rasulullah. Kira-kira kau suka tak kalau adik perempuan kau, saudari kau dizinai? Tidak suka, ya Rasulullah. Atau bibi kau dizinai, kau suka tak? Apa kata dia? Tidak suka, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, begitu juga orang lain. Mereka tidak mau bibi mereka dizinai. Mereka tidak mau anak perempuan mereka dizinai. Mereka tidak mau ibu mereka dizinai. Balik sahabat tadi tidak jadi berzina. Hari ini, macam mana kita? Sudah berzina baru datang pada ulama. Ya Ustadz, saya ini baru sudah berzina. Apa yang harus saya buat? Kita sekarang nih lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Itulah beda kita dengan para sahabat. Para sahabat sebelum berbuat aktivitas apa baik, mereka datang pada Nabi. Ya Nabi, kira-kira aku buat macam ini betul apa tidak? Tapi kita hari ini, lah sudah kita buat salah baru minta maaf. Taubat belah. Hadirin muliakan Allah, Imam Syafi'i ditanya, apa yang wajib dan apa yang lebih wajib? Apa jawaban Imam Syafi'i? Yang wajib adalah bertaubat. Tapi yang lebih wajib adalah meninggalkan maksiat yang menyebabkan kita taubat. Jadi, taubat itu wajib. Tapi lebih wajib lagi kita jauhi maksiat yang membuat kita taubat. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa dapat di sini, bahwasanya sedekah itu boleh kepada siapa baik. Sedekah sunnah. Jadi bahasa lafaz sedekah ini ada dua. Sedekah itu yang pertama sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Dalam Al-Quran Allah firmankan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakinin ila akhir ayah. Pakai lafaz sedekah Allah tulis di situ. Zakat fitrah itu Allah tulis di situ pakai sedekah. Sedekah fitrah kalau orang dalam bahasa Arabnya itu orang bilang sedekah fitrah atau zakat, kalau gitu zakat fitrah, nah itu pun pakai lafaz sedekah juga, lafaz sedekah juga.
Nah, sedekah fitrah ini tak boleh untuk anak, tak boleh untuk kerabat. Sedekah fitrah itu ada penerima-penerima yang berhak untuk nerimanya. Itu sedekah wajib namanya. Nah, sedekah sunnah, mungkin ada kelebihan harta kita sedekah nak ngasih ke orang lain karena kita gembira dan lain sebagainya. Sedekah-sedekah yang sunnah ini, maka sedekah ini boleh kepada kerabat dan orang-orang terdekat kita. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 1422. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ke-6. An Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik ibni Uhaybin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ayyin al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, ahadil asyaratil al-masyhudi lahum bil jannah. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sebutkan nasabnya ini sampai atas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Waqqas ini namanya Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, ahadil asyratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu orang sahabat yang dijanjikan dengan surga. Nah, ini ada pertanyaan nih, ada iskal, ada Ustadz, kalau cuma kan ada dikatakan 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk dalam surga. Terus sahabat yang lain apa tidak masuk surga? Kalau cuma 10 orang baik yang dijanjikan masuk surga, apa sahabat yang lain tidak masuk surga? Sedangkan Allah katakan dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dengan sahabat dan sahabat pun ridho dengan takdir Allah. Apa maksudnya 10 orang yang dijanjikan dengan surga? Semua sahabat pasti masuk surga. Semua sahabat sudah dapat sertifikat masuk surga. Tapi yang 10 orang ini, kenapa gelarnya 10 orang yang dijanjikan dengan surga? Karena 10 orang ini pernah disebut dengan Nabi dalam satu majelis kalau mereka ini masuk surga. Nabi katakan, siapa baik 10 orang sahabat nih? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibnu Auf, Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang ini Nabi sabdakan dalam satu waktu. Jadi satu waktu Nabi tengah duduk kumpul dengan sahabat, Nabi katakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair ibn al-Awwam fil jannah. Nah, sahabat-sahabat yang disebut-sebut Nabi ini terkenal julukannya 11 grup nih dikenal dengan 10 orang yang dijanjikan surga. Maksudnya apa? Nabi sebutkan kalau orang ini di surga dalam satu tempat. Nabi bilang Abu Bakar dalam surga, Umar kagak masuk surga, Abu Ubaidah masuk surga, Ali masuk surga, Utsman masuk surga, Tolha masuk surga, Zubair masuk surga. 10 orang ini yang disebut dengan Nabi, ini kita kenal gelarnya hari ini Asyrah Mubasysyarah bil Jannah, atau 10 orang yang dijanjikan surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang meriwayatkan nih, perawinya ini, beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi tadi. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bi. Datang padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, menjenguk aku, ama hajjatil wada, pada tahun haji wada. Min waja'in ishtadda bi, karena sakit yang aku derita. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di tahun haji wada. Tahun haji wada itu kalau ada tahun 10, antara 3 tahun terakhir Nabi wafat. Tahun terakhir sebelum Nabi wafat, tahun 11 atau 12 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji wada, haji terakhir. Haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan besar para sahabat dari Madinah ke Mekah. Sahabat-sahabat yang dari tempat lain pun nyusul juga. Di waktu tahun itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Sakitnya pun di Mekah. Jadi masalah haji, berapa kali Nabi haji seumur hidup beliau? Berapa kali Nabi haji dalam seumur hidup beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau haji 2 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seumur hidup beliau
haji 2 kali. Haji pertama sebelum jadi nabi. Haji pertama sebelum hijrah ke Madinah. Haji pertama sebelum hijrah ke Madinah. Sebelum jadi nabi, betul. Haji pertama sebelum jadi nabi, waktu zaman jahiliyah dulu orang berhaji juga. Nabi pernah ikut 1 kali, kemudian yang kedua selepas Islam. Jadi sebelum Islam sekali, setelah Islam 1 kali. Itu Nabi SAW seumur hidup berhaji 2 kali. Umrahnya berapa kali? Umrahnya 4 kali. Umrahnya 4 kali. Jadi Nabi haji 2 kali, umrah 4 kali seumur hidup beliau. Haji wada ini haji terakhir. Maksudnya haji perpisahan, semua orang ikut haji dengan Nabi SAW. Kurang lebih waktu itu terkumpul ketika haji wada di hari Nabi khutbah. Nabi khutbah tanggal 10 Zulhijjah waktu itu, Yaumun Nahar namanya, hari penyembelihan, hari Id. Waktu itu Nabi SAW berkhutbah, total sahabat kurang lebih waktu haji itu, waktu Nabi khutbah itu 124.000 jumlah sahabat. Totalnya di situ yang ikut berhaji dengan Nabi waktu itu kurang lebih 124.000 orang sahabat. Maka ketika Nabi berangkat haji wada dari Madinah ke Mekah mau berhaji, maka Nabi singgah di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di tahun itu, beliau sakit, dirawatnya di Mekah tempat keluarganya. Maka Nabi pergi jenguk. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat awalun yang masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, beliau sudah masuk Islam duluan. Sayyidina Umar orang ke-20 sekian. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang belasan, awalun orang-orang masuk Islam dulu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi jenguk. Nabi pergi jenguk ke rumah beliau. Fakultu, kemudian Sa'ad mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku ini lagi sakit. Macam mana yang kau tengok ini, inilah aku lagi sakit ya Rasulullah. Wa ana dzu malin. Tetapi aku ini ada sedikit kekayaan. Aku ini agak berduit dikit. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali 1 anak perempuan baik. Dulu orang Arab itu sebelum zaman Islam mereka sangat malu kalau cuma punya anak cewek baik. Karena anak cewek ini tidak bisa bantu bapak. Dulu kalau dalam Al-Quran sendiri Allah katakan, Allah cela kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Sebelum datangnya Islam, mereka tuh bangga kalau anaknya laki-laki. Tapi kalau lahir anak perempuan, merah mukanya. Karena malu, wah punya anak perempuan. Makanya kadang kita dengar cerita sejarah-sejarah Islam, apa katanya sebelum datangnya Islam, keadaan orang jahiliyah, keadaan orang Arab zaman itu, mereka kubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Kenapa dikubur anak perempuannya hidup-hidup? Karena apa? Karena malu. Anak perempuan tidak bisa buat apa-apa. Anak perempuan tidak bisa bantu bapak. Karena orang Arab ini terdepan, orang bangsa yang kuat, cerdas. Kalau perempuan tidak bisa bantu bapak, bisa apa perempuan? Maka dengan datangnya Islam, haknya perempuan, martabatnya perempuan diangkat. Dengan datangnya Islam, perempuan dan apa yang dibuat oleh laki-laki, itu pahalanya perempuan dapat juga. Pahala yang didapat oleh laki-laki, perempuan pun dapat juga. Laki-laki bisa berjihad, perempuan tidak bisa berjihad. Perempuan yang bantu jihad dapat pahala juga. Kalau dia tertinggal di belakang, dia tidak ikut jihad, maka melahirkan dia dapat pahala jihad. Nah, itu perempuan. Begitu mulianya Islam, begitu indahnya Islam memuliakan derajat perempuan. Maka dicela oleh Allah kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mengubur hidup anak-anak mereka, na'udzubillah. Kemudian mereka juga malu ketika dapatkan anak perempuan. Nah, maka beliau katakan, ya Rasulullah, aku cuma dapat, aku ini banyak harta, tapi yang mewarisi aku cuma anak perempuan. Kalau anak perempuan jatahnya cuma dapat sepertiga, cuma dapat setengah anak laki-laki. Jatahnya perempuan dari warisan adalah setengahnya anak laki-laki. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan. Maka inilah yang dirisaukan Sayyidina Sa'ad. Kemudian afa atasattaku bi thulutsai mali. Ya Rasulullah, karena cuma anak perempuan aku yang mewarisi dan jatah dia setengah dari jatahnya anak laki-laki, harusnya boleh tidak kalau aku 2/3 harta aku ini aku sedekahkan baik. Apa kata Rasulullah? Qala la. Boleh kata Rasulullah.
Qultu, kemudian Sayyidina Sa'ad tanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, macam mana kalau setengah harta aku sedekahkan galau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Qultu, kemudian apa kata Sayyidina Sa'ad lagi? Fasulusu ya Rasulullah, kalau tidak boleh 2/3 tidak boleh, setengah tidak boleh, 1/3 baiklah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? As-sulusu was-sulusu kasir. 1/3 tidak pola, tapi 1/3 itu pun banyak nian juga. Jadi dari perkataan Nabi ini 1/3 ini banyak, ini ada keluar hukum. Apa itu? Tidak boleh berwasiat. Nak sedekahkan harta sebelum kaget selepas aku mati, harta aku sekian nih untuk ini. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 itu pun harus seizin ahli waris. Jadi warisan pun sudah diatur juga sama Nabi. Au kabirun, ataupun 1/3 itu besar. Innaka antadaro warathataka aghniya khairum min antadarum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya wahai Sa'ad, ketahuilah engkau tinggalkan selepas mati, selepas wafatmu, anak-anakmu dalam keadaan ghani, dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup. Khairun adalah lebih baik min antadarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan dalam keadaan fakir, yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta dari manusia. Jadi kata Rasulullah, meninggalkan anak selepas wafat kita dalam keadaan cukup, dalam keadaan dia ada dua, dalam keadaan cukup, dalam keadaan ghani. Ghani ini ada berbeda-beda, para ulama menganggap kayo. Ghani ini kalau kitanya bak kayo. Apa kayo itu yang sebenarnya? Para ulama berbeda pendapat masalah kayo. Siapa orang kayo nih? Dalam pandangan Islam siapa orang yang dianggap kayo? Maka ada beberapa pendapat. Imam-imam mazhab beliau berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hambal atau kita kenal dengan Imam Hambali, beliau mengatakan orang yang dianggap kayo adalah mereka yang di kantongnya ada duit sekitar 50 dirham. Nah, itulah kayo. 50 dirham itu berapa? 50 dirham itu kurang lebih 300 sampai 600 ribu. Kalau anggaplah paling kecil 300 ribu. 300 ribu dikali 50. 15 juta. 15 juta. 15 juta tak? Nah, 15 juta. Itulah dianggap kayo. Orang yang di kantongnya ada 15 juta, itulah kayo. Kemudian ada lagi yang mengatakan, oh bukan, kayo itu imam. Nah, yang bilang Imam Thabit bin Nu'man bin Thabit, atau kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Beliau katakan orang yang kaya itu yang hartonya mencapai kewajiban zakat. Berapa? 200 dinar. 200 dinar, 4,5 juta kali 200. Kalilah itu. Nah, segitu, nah itu orang kaya. Kemudian kalau Imam Syafi'i, apa beliau katakan? Kaya itu tolak ukurnya bukan harta. Kaya itu tolak ukurnya hati. Kecukupan dalam hati itu kaya tolak ukurnya. Maka kalau orang punya kecukupan untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, untuk nafkahi diri dia dan orang-orang yang ada dalam tanggung jawab dia, maka inilah disebut kaya. Itu orang kaya dalam mazhab kita dikatakan adalah mereka yang punya kecukupan, finansialnya cukup untuk menafkahi diri dia pertama dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia, anak dia kah, saudara dia kah, atau ayah ibu dia kah yang menjadi tanggung jawab dia, ini orang kaya. Ada ulama lain yang berpendapat kalau dia punya makanan untuk sehari semalam itu pun lah kaya. Nah, ini paling minimalnya. Jadi kita ini kaya kalau makan sehari semalam kadang-kadang berlebih. Kadang-kadang makanan jatah 2-3 orang kita makan dewean. Nah, berlebih-lebih kita nih. Meninggalkan mereka dalam keadaan kaya adalah lebih baik, wahai Sa'ad, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Yatakaffafunan nas, sehingga karena mereka tidak punya apa-apa, karena keadaan mereka fakir, mereka yatakaffafunan nas, mereka meminta-minta pada manusia. Yatakaffafu, al-kaffu itu artinya telapak tangan. Yatakaffafu
artinya menengadahkan tangan ke orang minta, ataupun mengambil dari tengadahan tangan orang. Maksudnya apa? Mengambil harta orang dengan zalim. Nah, itu. Jadi dua maknanya. Lebih baik daripada membiarkan anak keturunanmu dalam keadaan fakir sehingga dia mengadakan tangan minta dengan orang, ataupun ngambil hak orang lain, ataupun menzalimi orang lain. Al-kafu itu artinya telapak tangan. Maka kata Nabi, khairun nasi man fakka kaffahu wa kaffa fakkahu. Sebaik-baik manusia adalah mereka man kaffa fakkahu. Fakka itu nih raham. Sebaik-baik manusia adalah mereka, kaffa itu artinya dua. Kaffa itu artinya menutup, menjaga, bisa juga artinya tangan, kedua telapak tangan. Sebaik-baik mereka sebaik-baik orang adalah yang apa? Yang menjaga mulutnya, nutup mulutnya, wafakka kafahu, dan buka tangannya. Maksudnya apa? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang jago lisannya dan tangannya sedekah. Tangannya terbuka lebar ngasih orang. Wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk orang adalah man kaffa kafahu wa fakka fakkahu. Dan seburuk-buruk orang adalah mereka yang buka mulutnya kami nyaci orang be, rahangnya terbuka untuk nyaci orang be, wa kaffa kafahu, dan tapi tangan genggam, tidak mau sedekah dengan orang lain. Pelit, mulutnya nyaci orang. Maka kata Nabi, itu orang yang terbaik dan orang terburuk. Kemudian kita lanjut lagi. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan wahai Sa'ad, sesungguhnya tidaklah engkau mengeluarkan harta, menafkahi anakmu, mengeluarkan harta untuk nafkah yang dengannya engkau niat untuk supaya Allah ridho dengan engkau, mencari ridha Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atas apa yang kau keluarkan. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, bahkan sesuap nasi, sesuap makanan yang engkau suapkan di mulut istri engkau, itu pun Allah akan berikan pahala. Jadi nafkah itu adalah penunaian hak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu namanya nafkah. Tanggung jawab ayah kepada anaknya, anak yang sudah balik bertanggung jawab kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi, kemudian suami bertanggung jawab pada istrinya, dan lain sebagainya. Ini nafkah. Pemberian seorang suami kepada istri itu namanya nafkah. Pemberian seorang ayah kepada anaknya yang belum balik itu namanya nafkah. Pemberian seorang anak yang sudah balik kepada orang tuanya yang tak mampu lagi, sudah tak punya kemampuan lagi untuk bekerja, itu namanya nafkah. Nah, itulah nafkah. Pemberian, penunaian hak orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang berada di bawah tanggung jawab kita, itu namanya nafkah. Maka kata Nabi kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, nafkah yang kau keluarkan baik, itu pun Allah berikan pahala. Tengok baiknya Islam, Pak. Nafkah ini tanggung jawab kita. Anak istri kita, orang tua kita wajib nafkahi mereka. Tugas kita untuk nafkahi mereka. Tidak dikasih pahala pun tugas kita untuk nafkahi mereka. Tapi baiknya Allah berikan pahala terhadap kewajiban yang kita tunaikan. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, bahkan sesuap makanan, sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam mulut, yang kita suapi istri kita pun, itu pun Allah hitung pahala. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana kita menunaikan hak orang lain, menunaikan bahkan istri kita paling perhatikan haknya. Qala, kemudian saat berkata, faqultu ya Rasulullah, a'ukhallafu ba'da ashabi. Aku ini dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Aku ini dalam keadaan sakit. Kalian semua nih mau berhaji, kalian semua ini mau berangkat galau, mau amal agama, sedangkan aku terbaring sakit di sini. Apakah aku tertinggal ya Rasulullah? Maksudnya apa? Selepas ini, kalau kaget aku mati di Mekah nih ya Rasulullah, apakah aku ini tidak dapat pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah? Jadi sahabat itu mereka kalau sudah hijrah dari satu tempat, maka mereka tidak mau mati di tempat yang mereka sudah berhijrah dari itu. Sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat tidak mau mati di Mekah. Kami dulu lah capek-capek hijrah, tinggalkan Mekah, berhijrah kami dari Mekah ke Madinah, kami tidak mau mati di Mekah. Mereka tidak mau mati di tempat yang mereka sudah hijrah dari situ. Maka Sayyidina Sa'ad karena sakitnya agak keras, sakit keras, maka beliau katakan, ya Rasulullah, kalau aku mati aku masih dapat pahala hijrah, kata Sa'ad.
Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun maksud beliau bertanya dengan Nabi tadi, apakah kalau aku mati di Mekah kage, pahala hijrah aku dulu itu batal? Gugur pahala hijrah aku dulu, sudah capek-capek aku berhijrah, kemudian karena aku sakit, kemudian wafat di Mekah, apa pahala aku hijrah itu batal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal. Pahala tadi tidak akan batal. Kalaupun kau wafat di Mekah, pahala tadi tidak akan hangus, tidak akan gugur pahala tadi. Lan tukhallafa fata'amala, dan kalau engkau amal kebaikan, amalan satu amalan tabtaghi yang engkau niat bihi dengan amalan tadi wajh Allah, keridhaan Allah, illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali amal yang kau niatkan tadi akan menjadi peningkat derajat engkau, akan menjadi penambah derajat engkau dan kemuliaan engkau. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bihi aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan wahai Mu'az, la'allani maksudnya mudah-mudahan. La'allani maksudnya semoga. Kalau orang Arab bilang la'alla itu semoga, maksudnya moga-moga baik. Tapi kalau bahasa Nabi itu yakin maksudnya. Wahai Sa'ad, yakinlah, pasti kage engkau tidak mati tidak sekarang nih. Sakit engkau nih tidak akan menyebabkan kematian engkau. Engkau masih panjang lagi umur kau, kata Nabi. Jadi berita Nabi kepada satu orang sahabat atau pesan Nabi kepada satu orang sahabat terhadap di masa yang akan datang, itu menunjukkan seorang sahabat itu akan panjang umurnya. Jadi dulu ada satu sahabat namanya Jabir bin Abdullah, yang tadi hadis sebelum ini, hadis pertama tadi kita baca, itu beliau orang dekat Nabi juga. Satu hari Nabi cerita, Nabi nengok duduk dengan Jabir, kemudian Sayyidina Hasan dengan Husain lewat. Nabi bilang, Hasan dengan Husain ini cucu kesayangan aku. Cuman Husain ini kasihan, kaget dia akan dizalimi oleh orang. Tapi dari anaknya Husain kaget, ada cucunya Husain. Cucunya Husain ini kaget, dia akan apa? Dia akan ada satu orang namanya Muhammad, namanya sama dengan aku, kata Nabi, dan dia kalau kau ketemu dengan dia, sampaikan salam aku kaget. Pesan Nabi kepada Sayyidina Jabir ini. Kemudian Sayyidina Jabir ingat, selepas zaman saya masuk zaman Sayyidina Husain punya anak, punya cucu namanya Muhammad Al-Baqir. Di zaman itu Sayyidina Jabir masih hidup. Apa kata Sayyidina Jabir kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir tadi? Wahai cucunya Rasulullah, cucunya cucu Rasulullah, dulu Nabi SAW menyampaikan salam untuk engkau. Jadi pesan Nabi kepada Sayyidina Jabir menunjukkan bahwa Sayyidina Jabir ini panjang umurnya, dan berapa dekade Sayyidina Jabir hidup sampai zaman Sayyid Muhammad Al-Baqir. Jadi pesan Nabi kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, engkau akan panjang umur, kau tak akan mati di saat ini. Apa yang kau sampai kapan? Sampai engkau akan memberi manfaat untuk orang-orang yang di sekitar engkau, untuk orang-orang muslim yang ada dengan engkau, dan engkau memberikan mudarat, engkau menyusahkan orang-orang kaum yang lain. Maksudnya apa? Menyusahkan orang-orang kafir. Jadi selepas sabda Nabi, selepas hari beliau berbicara dengan Sayyidina Mu'az, 40 tahun selepas itu baru dengan Sayyidina Sa'ad, 40 tahun setelah itu baru Sayyidina Sa'ad wafat. 40 tahun di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman kekhalifahan beliau, Sayyidina Sa'ad jadi amir pasukan perang yang dengan pasukan tadi beliau memimpin mengalahkan mengalahkan pasukan-pasukan kafir. Sayyidina Sa'ad dipesankan oleh Nabi, engkau akan menjadi pimpinan, engkau akan mengalahkan orang-orang kafir dan membuat orang-orang muslim menang, memberikan manfaat untuk orang-orang muslim. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang makbul doanya. Di zaman itu beliau sudah jadi khalifah di daerah Syam situ, beliau jadi gubernur di daerah Syam. Satu hari ada orang ngelapor kepada nyari muko dengan Sayyidina Umar. Maka dia kadukan Sayyidina Sa'ad. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan ini,
Orang melaporkan Sayyidina Sa'ad kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifah, beliau gubernur. Dilaporkan, gubernur kami ini tidak betul. Nyari muka dengan Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Sa'ad dipanggil. Akhirnya Sayyidina Umar datang ngecek langsung. Pas dicek, iya nih Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad begini. Orang tadi bilang, iya macam ini. Di depan orang banyak. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Semoga hidup kau tidak berkah. Kurang lebihnya macam itu. Akhirnya, semoga engkau mati, semoga engkau panjang umur dalam kesusahan, kata Sayyidina Sa'ad. Maka doanya Sayyidina Sa'ad ini terkenal. Beliau ini mustajabut da'wat. Makbul doanya orang yang memfitnah Sayyidina Sa'ad tadi, Allah panjangkan umurnya. Satu hari ada satu orang ulama, beliau lewat. Kemudian lewat ada satu orang pengemis, sudah buto, kulitnya ini lah peotnya, lah sudah keriputnya, lah sudah sampai turun-turun kulitnya, lah sudah kendor kalau. Maka kasihan orang tadi nanya, Pak, bapak ini lah tua, lah sudah buto, sakit-sakitan. Istirahat lagi. Kata bapak pengemis tadi katanya, nah ketahuilah, aku macam ini nih karena kualat. Karena kualat dengan sahabat Nabi Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dulu aku pernah memfitnah dia, mengatakan hal yang tak betul tentang dia. Kemudian karena kualat tadi, inilah Allah makbulkan doa dia, kehidupan aku jadi macam ini. Kita bisa belajar dari sini macam mana kemuliaan sahabat itu harus kita junjung tinggi. Para sahabat itu adalah orang-orang terbaik, generasi terbaik, murid-murid Nabi terbaik. Allah kemudian Nabi doa, Allahumma mdi li ashabi hijratahum, ya Allah berikanlah pahala terus menerus, pahala hijrah kepada para sahabatku, wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan balikkan mereka ke belakang. Maksudnya jangan biar mereka murtad sepeninggal aku ya Allah. Walakin al-yaisu Sa'd bin Khawlah. Kata Nabi, tetapi yang patut engkau agak kasihan dikit itu dengan Sa'ad bin Khawlah. Siapa Sa'ad bin Khawlah ini? Sa'ad bin Khawlah ini ada satu orang sahabat ini beliau sudah hijrah ke Madinah, kemudian balik ke Mekah karena sakit, kemudian wafat di Mekah. Jadi karena sahabat ini menganggap hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak mau wafat di tempat yang mereka sudah hijrah dari situ, maka beliau katakan, tetapi yang agak kasihan tuh Sa'ad bin Khawlah karena dia wafat di Mekah. Yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangkan wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Khawlah di Mekah. Jadi ada istilah yarsi. Yarsi itu risa. Risa itu ada perdebatan para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Risa itu artinya menyayangkan orang lain. Kasihannya dia wafat di sini. Nah, kira-kira boleh tidak itu dalam Islam? Menyayangkan orang lain. Kasihannya dia wafatnya kecelakaan. Kasihannya dia matinya terpeleset di kamar mandi dan lain sebagainya, seperti itu. Kira-kira boleh apa tidak? Maka para ulama berbeda pendapat. Nabi ada satu hadis yang Nabi katakan, Nabi melarang kita risa. Risa maksud Nabi yang dilarang oleh Nabi adalah risa kita melebih-lebihkan kisah tentang wafatnya dia, tapi dengan mengumpulkan orang. Kita kumpulkan orang rame-rame. Ayo kita kumpul, kita berduka cita, mengingat-ingat lagi satu orang tuh yang sudah mati. Maka kumpul rame-rame, kemudian dulu dia tuh baiknya, nangis dia, semua ikut nangis. Nah itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita seperti itu. Tapi yang boleh kita mungkin alangkah sedihnya dia wafat. Padahal dia tuh orang yang sangat baik. Sayangnya kalau dia padahal masih bisa dimanfaatkan ilmu dia, kalau ulama masih bisa dimanfaatkan tenaga dia dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, macam mana Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha ketika Nabi wafat, beliau bersyair menampakkan kesedihan beliau. Ya irisa juga istilahnya. Beliau katakan, apa lagi yang perlu aku lakukan? Mana wangian yang bisa aku cium selepas penciuman aku kepada Nabi Muhammad, selepas penciuman aku kepada jasadnya Ahmad, jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wangian yang lebih wangi daripada jasadnya Nabi. Kemudian, kalaulah kesedihan aku, kata Sayyidah Fatimah, kalau kesedihan aku diberikan kepada hari-hari, hari ini kalau dia punya nyawa, aku berikan kesedihan aku, maka hari tadi saking sedihnya berubah jadi malam.
Itu menampakkan kesedihan. Maka menampakkan kesedihan, kita menceritakan, oh sedihnya anakku, tidak apa-apa. Tapi tidak dengan berkumpul rame-rame, kemudian yang rame-rame semua nangis galau gara-gara kita ceritakan kesedihan tadi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman ibni Sakhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah. Ini kita dengar nama sahabat baru, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini artinya, Hurairah itu artinya kucing, anak kucing. Abu Hurairah ini sahabat yang sangat sayang dengan anak kucing. Nabi yang ngasih nama beliau ini Abu Hurairah, bapak anak kucing. Karena saking sayangnya beliau dengan kucing. Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ulama berbeda pendapat tentang siapa nama asli Abu Hurairah. 315 pendapat tentang nama beliau, baik. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ini sahabat murid yang selalu bersama Nabi. Sahabat yang dalam masa belajarnya penuh dengan kelaparan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi meriwayatkan dalam Fadilah Amal, di situ beliau ceritakan macam mana Abu Hurairah waktu belajar dulu. Banyak nih hadis yang beliau riwayatkan. Padahal Abu Hurairah ini masuk Islamnya tahun keempat Hijriah. Selepas orang berhijrah, Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam belakangan. Cuma bersama dengan Nabi 8 tahun baik. Tapi kenapa dia banyaknya hadis yang diriwayatkan? Bahkan Sayyidina Aisyah pun kalah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar pun kalah riwayat hadisnya dengan beliau. Ternyata beliau ini banyak susah payahnya dalam belajar. Sehingga Allah muliakan. Dulu zaman beliau belajar dulu, karena beliau tidak punya duit, miskin, kelaparan. Akhirnya beliau tinggal di Masjid Nabawi. Orang-orang dulu ada yang tinggal di Masjid Nabawi, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dulu, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Bergantung hidup di masjid. Ada dalilnya kalau orang bergantung hidup dengan masjid itu nih. Para sahabat ini bergantung hidup dengan masjid. Namanya Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah. Mereka ini terkenal dengan julukan tamunya Nabi. Karena mereka di masjid terus, maka mereka ini tamunya Nabi. Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang menjadi bagian dari ahli-ahli masjid tadi, Ashabus Suffah tadi. Abu Hurairah, mereka ini makan. Kalau Nabi undang, kalau Nabi undang makan, maka mereka makan. Kalau tidak, mereka puasa. Jadi ketika saking kelaparannya Abu Hurairah masa belajar dengan Nabi dulu, Abu Hurairah ini tepingsan-pingsan saking laparnya. Nah, kita tidak pernah sendiri saking laparnya kita tepingsan. Ini saking laparnya tepingsan macam orang ayan, macam orang epilepsi itu langsung terjatuh, bergetar badan tuh sampai terjatuh karena saking laparnya. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Maka orang Arab punya kebiasaan kalau orang kena penyakit gilo, obatnya apa? Obatnya dipijak lehernya. Biar sadar. Orang gilo zaman itu obatnya dipijak lehernya baru sadar. Maka dikira gilo Abu Hurairah ini dipijak orang lehernya. Saking kelaparannya itu pingsan, dikira orang ayan dipijak lehernya. Nah itu Sayyidina Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan satu hadis. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada ajsamikum, kepada jasadmu, kepada rupamu. Wala ila suwarikum, dan tidak kepada bentukmu. Walaki yanduru ila qulubikum, tetapi Allah memandang hatimu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa akhrajahu aidan bilafzi, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang lain. Innallah, sesungguhnya Allah, la yanduru, tidak memandang ila suwarikum, kepada bentuk kalian, wa amwalikum, dan harta kalian, walaki yanduru, tetapi Allah memandang ila qulubikum wa a'malikum. Nah, jadi sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tak tengok dari kabilah mana kau, dari suku mana kau, dari apa macam mana, tinggi kah engkau, pendek kah engkau, tampan kah engkau, buruk rupa kah engkau. Bentuk kita Allah tak nengok. Allah tak nengok harta kita, kaya kah dia, miskin kah dia, finansial dia cukup kah atau tidak. Allah tak pandang itu, tapi Allah memandang hati dan amal. Allah memandang hati, apa yang ada dalam hati kita, itu yang Allah tengok. Kadang-kadang kita bersedekah tapi hati kita tak betul, maka sedekah tadi tak ada gunanya, kata Allah. Karena yang aku tengok, kata Allah, adalah hati dan amal engkau. Hati engkau, amal kau buat karena siapa, itu yang aku tengok.
Jadi pembahasan kita hari ini masih dalam seputar ikhlas. Macam mana hatinya para sahabat, macam mana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang membersihkan hati. Amal kita perbaiki semata-mata karena Allah. Karena Allah hanya menerima amal yang disertai dengan keikhlasan. Amal yang sedikit tapi dikerjai dengan keikhlasan akan dianggap banyak oleh Allah SWT. Tetapi amal yang banyak, sedekah dalam jumlah yang banyak tetapi dengan niat yang tidak ikhlas, niat yang bukan karena Allah, maka amal tadi bukan cuma tidak diterima, tapi amal tadi akan dimintai pertanggungjawaban juga oleh Allah. Kenapa kau beramal? Bukan karena aku. Maka kita bersihkan hati kita dalam setiap amal, bukan cuma amal baik, perbuatan kita. Seperti tadi kita jelaskan, jadi orang muslim tuh enak. Jadi orang muslim tuh enak. Kenapa jadi orang muslim enak? Kalau kita niat buat kebaikan, maka niat tadi sudah Allah hitung pahala. Kalau kita kerjakan, Allah kali lipat pahala tadi 10 kali. Orang yang niat amal kebaikan dapat 1 pahala. Tapi kalau dia kemudian dia kerjakan kebaikan tadi, dilipat gandakan 10 kali. Tetapi kalau dia tidak kerjakan, maka niat tadi sudah dapat pahala. Kalau orang muslim niat buat keburukan, maka niat tadi tidak dihitung keburukan sampai dia kerjakan. Kalau dia kerjakan baru dihitung keburukan, dikasih dosa. Berapa dosanya? Siko. Nah, itulah baiknya Allah. Amal kebaikan dikasih bonus 10. Tapi amal keburukan dibalasnya cuma siko. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapa yang berbuat amal kebaikan, maka 10 kali lipat untuk dia ganjarannya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang beramal keburukan, dia tidak dibalas kecuali dengan yang setimpal. Yang dia dapatkan sama dengan apa keburukan yang dia lakukan. Itulah baiknya Allah dan baiknya dan enaknya jadi umat Islam. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan seorang beramal kebaikan, ketika orang ini beramal keburukan, maka malaikat yang di sebelah kiri, malaikat pencatat dosa akan bilang, malaikat pencatat kebaikan akan bilang dengan malaikat pencatat dosa, tunggu dulu, jangan catat dulu, tengok dia buat kebaikan apa tidak. Ketika maka selepas dia buat keburukan, contoh dia maling, contoh dia berkata kasar, maka harusnya dapat dosa. Tapi kata malaikat yang pencatat amal baik, tunggu dulu, jangan catat tuh. Ternyata selepas dia ngomong kasar tadi, dia bersedekah, dia buat amal kebaikan. Maka macam mana pembagiannya? 10 amal dari sedekah yang dia kerjakan tadi, siko dipotong untuk menutup dosa dia. Jadi berapa amal yang didapatkan? 9. Enaknya jadi orang muslim, buat dosa, kemudian kita langsung buat amal kebaikan, dosa tadi Allah gugurkan dengan kebaikan kita tetap dapat pahala 9. Maka kita bersyukur jadi orang yang muslim, bersyukur jadi umat Islam, dan kita perbaiki kualitas diri kita sebagai umat Islam, perbaiki akhlak kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki kualitas hati kita, sehingga amal kita menjadi bernilai di sisi Allah. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan, kita tutup majelis kita nih ya. Waalaikumsalam. Tadi di hadis ini sudah ada contohnya, Bu. Sedekah yang kita berikan, itu sedekahnya sudah Allah terima sedekah Ibu. Dan dia pun sudah dapatkan apa yang dia miliki. Nah, sedekah itu sudah dia dapatkan apa yang Ibu kasih, dan Ibu pun sudah dapat pahala dari sedekah Ibu. Urusan dia kaya kah, dia miskin kah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi sedekah kita itu sudah Allah terima pahalanya, walaupun dia orang kaya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Orang yang tidak berhaji, orang yang mau berhaji sudah niat kuat berhaji. Niat kuat berhaji ini maksudnya sudah, kalau zaman sekarang sudah mulai tabung haji dan lain sebagainya. Kalau dia wafat di tengah-tengah itu sebelum dia menunaikan haji, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah di surga kage ketika dia dibangkitkan kage bersama orang-orang yang berhaji. Jadi ada satu orang sahabat menghafal Quran. Ketika tengah-tengah menghafal Quran dia wafat, maka kata Nabi dia akan dikumpulkan kage bersama dengan para hafiz. Maksudnya apa? Niat kuat dia tadi dan dia sudah mulai. Kalau di tengah jalan dia putus, maka pahala Allah sempurnakan pahala dia. Jadi walaupun dia tidak berhaji, belum dapat gelar haji di dunia, tapi di akhirat kage dapat gelar Pak Haji juga. Ada lagi Pak? Ya. Insyaallah kita tutup lah ya majelis kita nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika allati la turam wa bimulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mala'a arkana 'arsyik. Allahumma inna nas'aluka bima'aqidil 'izzi min 'arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa ismikal 'azam wa jaddikal 'ala wa kalimatika tammati kulliha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair. Ya Fattahu ya Alim wa bika nasta'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari ini manfaat untuk kami ya Allah, manfaat untuk anak kami ya Allah, manfaat untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk tunaikan hak keluarga kami ya Allah, untuk tunaikan hak orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami ya Allah, untuk tunaikan hak tetangga kami ya Allah, untuk tunaikan hak umat Islam yang menjadi kewajiban kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, bantu kami untuk jadi muslim yang baik, ya Allah, bantu kami untuk jadi muslim percontohan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, bangkitkanlah kami di surga nanti ya Allah, bangkitkanlah kami hari kiamat nanti ya Allah bersama alim ulama ya Allah, orang-orang yang belajar ya Allah, orang-orang yang belajar ilmu agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, nikmatnya belajar ilmu agama di dunia ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah, ikutkan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan nanti ya Allah untuk ikut belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di surga ya Allah. Duduk dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung di surga nanti ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah waktu kami yang sedikit ini ya Allah untuk belajar ya Allah. Yang Kau jadikan ilmu kami ini bermanfaat sepanjang hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.